Kejadian yang berawal ketika Jenny Wiley berusia 20 bulan. Mr. Clark, sang ayah, tega mengurung anaknya sendiri seperti binatang di kloset rumah. Seakan tak memiliki hati, sang ayah hanya memberi makan Jenny dengan cairan selama 12 tahun. Cukup ironis juga, seorang ayah kandung melakukan hal tersebut terhadap anaknya sendiri. WAJ, useful everywhere. Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, gua Afi di Cerita Aku. Ya, sebelum masuk ke cerita utama, alangkah baiknya kita subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya kawan-kawan, serta nyalain juga notifikasi kalian biar terus dapat konten-konten terbaru di WNJ ID. Langsung saja ke pembahasan utama mengenai 3 foto biasa yang mempunyai cerita mengerikan. Pertama, Jenny Wiley. Gadis yang bernama Jenny Wiley lahir pada 18 April 1957 di Los Angeles. Ayah beliau bernama Mr. Clark dan ibunya bernama Anthony Irene Wiley. Kejadian yang berawal ketika Jenny Wiley berusia 20 bulan. Mr. Clark, sang ayah, tega mengurung anaknya sendiri seperti binatang di kloset rumah. Seakan tak memiliki hati, sang ayah hanya memberi makan Jenny dengan cairan selama 12 tahun. Cukup ironis juga, seorang ayah kandung melakukan hal tersebut terhadap anaknya sendiri. Sang ayah tidak pernah berbicara di hadapan putrinya, layaknya manusia yang normal, melainkan menggonggong seperti anjing. Jika Jenny membuat suara, sang ayah tak segan memukulnya, layaknya seperti bukan seorang ayah rupanya. Hari demi hari, Jenny mengalami kekurangan gizi yang parah, mengakibatkan tubuhnya kurus seperti bukan halnya anak-anak di luar sana. Jenny tidak diizinkan untuk berinteraksi, tidak diizinkan untuk mengobrol dengan ibunya, kakaknya, maupun dengan tetangga-tetangganya. Dan dia juga diisolasi dari segala jenis hasutan. Tingkat keterasingannya mencegahnya untuk terpapar pada semua jenis ucapan. Akibatnya, dia tidak memperoleh bahasa dan perilaku manusia selama masa kecilnya. Ibunya tidak bisa melawan karena dia takut dan memiliki penglihatan yang kurang baik. Dia memiliki penyakit katarak sehingga tak bisa melakukan banyak hal untuk anak tercintanya itu. Hingga pada November 1970, sang ayah pergi meninggalkan rumah untuk berkunjung ke orang tuanya. Nah, pada saat itu kesempatan untuk ibu dan kakaknya Jenny menyelamatkan sang anak tercinta, Jenny. Ibunya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membawa Jenny ke layanan sosial dan melaporkan kejahatan ayahnya kepada polisi. Sebuah kasus penganiayaan segera dibuka terhadap orang tua, tetapi Clarkwell bunuh diri sesaat sebelum persidangan. Dia meninggalkan catatan sebelum dia meninggal yang berbunyi, dunia tidak akan pernah mengerti. Kita tidak habis pikir apa yang dilakukan oleh sang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dia memperlakukan anaknya seperti itu, layaknya bukan seperti anak kandung dan layaknya juga bukan seperti manusia. Apakah dia masih mempunyai hati nurani? Kalian bisa menilai sendiri saja. Kedua, foto yang diambil tahun 1995, tepatnya di sungai Niagara yang berlokasi di kota Ontario, Kanada. Orang yang ada di dalam foto tersebut adalah seorang pria yang berusia 39 tahun yang bernama Robert Offrecker yang berasal dari Camarillo, California. Pada 1 Oktober 1995 pukul 12.35 waktu sekitar, dia pergi ke Versus Falls di Niagara dengan sebuah misi meningkatkan kesadaran terhadap warga tunasusila untuk mengarungi sungai menggunakan personal jet ski dan meluncur terus sampai air terjun dengan harapan bisa terjun menggunakan parasut. Namun aksinya gagal total karena dia kesulitan untuk membuka parasutnya. Dia terjatuh di ketinggian 60 meter hingga sampai ke dasar dari sungai tersebut. Tubuhnya ditemukan dan dibawa ke rumah sakit Greater Niagara General Hospital hingga akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia. Manusia memang menyukai tantangan, tapi kalau menantang maut seperti itu kita harus jauhilah, soalnya berbahaya juga. 3. Regina Kay Welter. Tidak ada yang salah dari foto tersebut dengan wanita berpakaian serba hitam, tetapi ada yang menarik dengan pose wanita tersebut. Seorang gadis yang bernama Regina Kay Welter yang berusia 14 tahun dibunuh oleh pria yang bernama Robert Bean Rhodes. Dia dikenal sebagai pembunuh berantai, truck stop killer.
Regina yang kala itu sedang menumpang bersama pacarnya yang bernama Ricky Jones ketika Robert bertemu mereka pada Februari 1990. Robert segera membunuh Jones yang jasadnya pada saat itu ditemukan di Mississippi. Tetapi Regina disandra beberapa minggu oleh Robert. Selama disandra, Regina disiksa dan dipaksa untuk menelepon ayahnya di telepon umum. Regina disuruh menelepon sang ayah dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tidak ada masalah. Setelah menyiksanya dengan kail pancing, Robert mengambil foto terakhir dari Regina. Dan pada akhirnya Robert membunuh Regina secara sadis dengan menggunakan kawat. Dia mencekik Regina menggunakan kawat tersebut. Setelah itu, dia menyembunyikan mayat Regina di sebuah gudang di Interstate 70 di Illinois. Tubuh Regina kemudian ditemukan oleh kepolisian pada bulan September. Saat itu, truck stop killer telah ditahan dan dihukum penjara selama seumur hidup. Itu semua atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dan diketahui juga ada korban setelah Regina. Menarik. Tak habis pikir apa yang dilakukan oleh Robert terhadap saudari Regina. Kita tidak tahu motif apa yang ia lakukan terhadap Regina. Apakah cemburu, dendam? Kita tidak tahu. Menarik bukan? Tapi kita doakan saja untuk saudari Regina. Semoga tenang di sana. Dan untuk saudara Robert, Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Itulah 3 foto biasa yang mempunyai cerita mengerikan. Untuk itu, kita sebagai penonton harus mengambil pelajaran dari setiap kisah dan tidak melakukan hal-hal yang konyol yang mereka lakukan, karena tidak ada dampak yang positif terhadap hal-hal tersebut, karena akan berdampak negatif dan mencelakai kita sendiri. Terima kasih, segitu saja dari gue Rapli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.